Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua di video pembelajaran data analytic atau data science menggunakan R Studio. Nah, seperti yang sudah dijanjikan, seperti biasa ya, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari kali ini. Kita akan pelajari sebuah tema yaitu matriks. Ya, bagaimana cara membuat matriks, bagaimana cara memanipulasi matriks, bagaimana cara memfilter data dari sebuah matriks. Ini penting sekali buat teman-teman, karena sekali lagi saya akan ulang-ulang ya, mudah-mudahan tidak bosan gitu. Karena vektor, matriks, lalu list, dan data frame adalah format-format data yang akan kita gunakan ketika kita nanti mengolah atau memproses data dalam sebuah eksperimen gitu ya. Sehingga maka kita harus terlebih dahulu menguasai bagaimana cara membuat matriks, memanipulasi matriks dan lain sebagainya itu. Oke. Matriks ini berbeda dengan vektor ya teman-teman. Kalau vektor kita hanya bekerja dengan satu buah baris yang terdiri dari beberapa kolom gitu ya. Ya seperti kemarin di video tutorial sebelumnya kita memiliki kumpulan nilai. Ya, kumpulan nilai itu kita lihat dalam sebuah baris dan setiap nilai itu adalah kolom-kolom. Jadi vektor itu biasanya satu baris beberapa kolom gitu ya. Nah, berbeda dengan matriks, matriks itu banyak baris dan banyak kolom. Ya, jadi gabungan dari beberapa vektor itu bisa kita buat sebuah matriks. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Ya, bagaimana cara membuat matriks, built-in function apa yang kita gunakan dalam membuat matriks, bagaimana cara memfilter matriks, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanipulasian matriks juga akan kita pelajari. Ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membersihkan layar konsol kita dengan Ctrl L dan juga history ini kita bersihkan, begitupun dengan environment variable ya kita bersihkan. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara menciptakan matriks. Matriks ini bisa kita ciptakan dari menggunakan built-in function bernama matriks itu sendiri. Nah, tetapi berbeda dengan sebelum-sebelumnya, built-in function matrix membutuhkan beberapa parameter, teman-teman. Dia membutuhkan 3 buah parameter. Parameter yang pertama adalah atau argumen ya. Jadi built-in function membutuhkan 3 buah argumen. Argumen yang pertama adalah vektor yang kita gunakan. Argumen yang kedua adalah jenis pengurutannya, apakah by kolom atau by baris gitu ya. Dan jumlah barisnya. Jadi 3 parameter tersebut. Vektornya, jenis pengurutannya, by row atau by kolom. Dan yang ketiga adalah jumlah barisnya. Ya. Mari kita langsung saja praktekkan ya, agar lebih jelas. Yang pertama, kita akan ciptakan sebuah vektor terlebih dahulu. Karena parameter dari built-in function matrix justru adalah vektor yang digunakan. Jadi kita harus punya vektornya dulu. Sebagai contoh, kita akan membuat variabel vektor dengan nama myVector. Lalu myVector ini kita generate menggunakan nilai dari 1 sampai dengan 10. Seperti ini. Maka kita bisa lihat, kita sudah memiliki vektor dari 1 sampai dengan 10. Ini ya teman-teman. Lalu kita akan membuat matriks. Mari kita buat variabel matriksnya. Matrix gitu ya. Nah, matrix, untuk membuat matrix kita membutuhkan sebuah built-in function bernama matrix gitu ya. Ingat-ingat ya, matrix function yang bernamanya. Nah, di dalam function ini membutuhkan 3 buah argumen dan setiap argumen itu dipisahkan oleh tanda koma. Kita harus mengisikan argumen yang pertama, mengisikan argumen yang kedua, dan mengisikan argumen yang ketiga. Argumen yang pertama adalah vektornya, yaitu ini, myVector yang kita jadikan ini berarti. myVector. Lalu argumen yang kedua, matriks ini akan kita susun berdasarkan baris atau kolom.
Nah, kita gunakan perintah by row equal true. Nah, karena kita beri nilai true, maka dia akan diurutkan berdasarkan baris, berdasarkan row. Kalau kita beri nilai false, maka dia akan diurutkan berdasarkan kolom. Lalu berapa jumlah barisnya? Berarti n row. Jumlah barisnya misalkan adalah berapa ya? Misalkan 2. Nah, dalam menentukan jumlah baris, teman-teman, ya dalam menentukan jumlah baris, kita benar-benar harus hati-hati, ya, karena triknya jika jumlah elemen dibagi jumlah baris itu harus habis, ya, tidak bersisa. Ini 10 dibagi 2 bersisa nggak? Enggak, ya kan? Karena 10 bagi 2 itu 5, hasilnya bulat. Tapi kalau di sini kita menggunakan 3, gitu ya, 10 dibagi 3 itu tidak akan menghasilkan hasil yang bulat. Nah, itu nggak bisa, gagal nanti buat matriksnya. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Paling bisanya ini adalah kasih nilai 1, 2, 5, dan 10. Jadi kelipatan-kelipatannya itu ya. Oke, kita kasih 2. Lalu kita enter. Nah, di sini mari kita lihat hasil matriksnya, teman-teman. My matrix. Nah, itu ya. Ciptalah sebuah matriks 2 kali 3, barisnya 2, 2 kali 5. Barisnya 2 dan kolomnya 5. Seperti itu ya. Jadi, kita bisa lihat karena by row-nya bernilai true, maka nilai 1, 2, 3, 4, 5 itu akan diurutkan di baris. Seperti itu. Paham ya? Mari kita coba kalau misalkan by row-nya kita ubah menjadi false. Ya, ini bisa kita copy paste saja. Kita ganti false ya, teman-teman. Nanti apa yang terlihat? Apa yang terjadi bisa kita lihat. Di sini kita lihat my matrix. Nah, itu sekarang nilai 1, 2, 3, 4, 5 diurutkannya berdasarkan kolom 1, 2, 3, 4, 5 nya itu ya. Berbeda dengan yang atas. Nah, itu perbedaan by row kalau bernilai true dan by row jika bernilai false. Nah, itulah dasar kita dalam menciptakan sebuah matriks. Nah, berikutnya kita akan pelajari sebuah teknik bagaimana cara membuat matriks dari beberapa vektor, gitu ya. Dari beberapa vektor ini kita bersihkan dulu. Misalkan kita memiliki sebuah vektor kumpulan nilai yang dimiliki oleh Anwar. Nilai Anwar. Nilai Anwar, kita buatkan vektor dulu ya, teman-teman. Ada 4 buah atau 3 buah nilai. Nilai yang pertama 80, 90, 100, 70. Misalkan ini nilai dari Anwar. Kita bisa lihat hasilnya, nilai Anwar, yaitu vektornya. Lalu kita akan buat nilai Wati. Oke. Misalkan 75, 85, 95, dan 100. Ini adalah nilai dari Wati. Oke. Nah, dua buah vektor yang terpisah ini akan kita jadikan satu buah matriks. Ya, akan kita jadikan satu buah matriks. Bagaimana caranya? Kita gabungkan terlebih dahulu vektornya. Karena seperti yang tadi teman-teman lihat, ketika kita ingin membuat sebuah matriks menggunakan built-in function bernama matriks, itu kita hanya memiliki satu buah argumen untuk menambahkan vektor. Padahal di sini kita memiliki 2 buah vektor, ya. Sehingga kita harus gabungkan terlebih dahulu vektor-vektor ini, gitu ya. Sehingga kita akan buat di sini sebuah vektor baru bernama nilai vektor, di mana nilai vektor ini adalah penggabungan dari 2 buah vektor, yaitu
nilai Anwar digabungkan dengan nilai Wati. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu buah vektor yang merupakan penggabungan dari dua buah vektor. Nilai 80, nah, seperti itu. Nah, berikutnya barulah nanti kita bisa membuat matriks dengan cara yang sama seperti sudah kita sampaikan tadi, yaitu kita buat di sini nilai matriks gitu ya. Nilai matriks. Masih ingat bagaimana caranya? Tambahkan sebuah built-in function matriks gitu ya. Lalu nama vektornya apa? Nilai vektor. Argumen pertama adalah vektornya. Lalu argumen kedua adalah by row. Apakah ingin kita urutkan berdasarkan baris atau kolom? Nah, kita urutkan berdasarkan baris dong ya, karena kita ingin satu baris miliknya Anwar, satu baris miliknya Pati gitu ya. Lalu di sini n row-nya berapa teman-teman? Tentu 2 ya, karena hanya ada 2 mahasiswa di situ, Wati dan Anwar. Oke, lalu kita lihat hasilnya, nilai matriks. Itu ya. Sama seperti yang ada di atas. Hanya saja kalau yang di atas ini adalah dipisah satu vektor, kalau ini dalam bentuk matriks 80 90 107. Ini 75 86 95 dan 100. Ya. Nah, berikutnya jika kita lihat di sini matriksnya masih kurang informatif ya. Artinya header dari kolomnya masih berupa seperti ini, koma min 1, koma min 2, lalu header dari barisnya pun sama masih seperti itu, 1 koma, 2 koma, dan seterusnya. Bagaimana jika kita inginkan headernya adalah di sini nama mata kuliahnya, ada 4 mata kuliah, dan header di sebelah sini adalah nama mahasiswanya. Bagaimana caranya? Oke, bisa kita buatkan dengan cara membuat call names dan row names. Kalau vektor kan langsung names gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari di video tutorial sebelumnya. Nah, kalau untuk matriks kita menggunakan row names untuk baris dan call names untuk kolom. Nah, sekarang kita ciptakan dulu nama-nama mata kuliahnya ya. Di sini kita buat list matkul ada 4 buah mata kuliah. Misalkan saya English, lalu berikutnya adalah R atau Python gitu ya, Python. Lalu mata kuliah berikutnya adalah web, dan berikutnya adalah game. Itu untuk kolom, kita memiliki vektor kolom seperti itu. Lalu untuk nama mahasiswanya, list MHS. Kita combine di situ tadi namanya sama aja Anwar dan Wati ya. Nah, sekarang kita sudah selesai menyiapkan faktor-faktor yang akan kita jadikan sebagai header di kolom dan header di baris. Kita akan menerapkan faktor ini sebagai header-headernya. Caranya menggunakan perintah call names untuk nilai matriks. Lalu kita assign kolomnya yaitu list matkul. Lalu row names nilai matriks untuk barisnya yaitu list mahasiswa. Ini salah ya. Nah, mari kita lihat sekarang hasilnya yaitu nilai matriks. Itu seharusnya dia sudah
memiliki header-header yang sesuai English, Python, Webgame, dan untuk mahasiswanya bernama Anwar dan Wati. Oke, berikutnya kita akan mempelajari matrix operation atau built-in function apa saja yang biasa digunakan pada matrix. Bagaimana cara menjumlahkan, melakukan sum, bagaimana cara melakukan min, dan lain sebagainya itu ya. Oke, ini akan kita bersihkan terlebih dahulu layarnya. L, lalu kita tuliskan nilai matriksnya. Nah, kita ingin menampilkan hasil penjumlahan dari kolom. Kita bisa menggunakan call sums. Nah, itu ya. Kita bisa melihat total nilai pada mata kuliah English adalah 155 karena 80 tambah 75. Ya. Nah, kalau kebalikannya row sum di mana? Kita coba ya, row sum. Nilai matriks. Ini akan dijumlahkan berdasarkan row-nya. Total nilainya Anwar ada 340 dan total nilai Wati ada 356. Berarti tinggian Wati ya. Lalu kita juga bisa menggunakan row means dan call means rata-rata. Oke, langsung kita coba saja call means nilai matriks itu rata-rata kelasnya seperti itu ya, rata-rata bahasa Inggris itu seperti itu, Python seperti itu. Dan kalau row means berarti ini adalah rata-rata dari mahasiswanya. Oke, Anwar memiliki rata-rata 85, sedangkan Wati memiliki rata-rata 89. Built-in function berikutnya yang sangat-sangat powerful dan sangat sering akan kita gunakan yaitu menambahkan baris pada matriks atau menambahkan kolom pada matriks. Kalau menambahkan baris pada matriks itu menggunakan perintah rbind. Kalau menambahkan kolom pada matriks itu kita menggunakan perintah cbind. Sebagai contoh, kita akan memasukkan mahasiswa satu lagi bernama Budi misalnya. Mari kita buat Budi. Ini ya, Budi. Budi itu memiliki nilai misalkan 50, 60, 65, 70. Oke, kita lihat di sini Budi. Ya. Lalu Budi ingin kita tambahkan dalam matriks tersebut. Bagaimana caranya? Caranya, saya akan menciptakan sebuah matriks baru ya. Nilai update gitu ya. Atau matriks update. Matriks update ini akan kita rbind. Nah, rbind ini membutuhkan dua buah parameter teman-teman. Yang pertama adalah matriks yang lamanya. Matriks lama kita bernama apa? Nilai matriks ya. Nilai matriks. Lalu baris yang kita tambahkan adalah Budi. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang kalau kita lihat matriks update isinya adalah seperti itu. Sudah ada Budinya. Oke, berikutnya setelah kita bisa menambahkan baris, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana cara menambahkan kolom gitu ya. Nah, dalam kasus kali ini kita ingin tambahkan sebuah kolom bernama rata-rata. Jadi kita ingin melihat rata-ratanya Anwar itu nilainya berapa, rata-ratanya Wati itu berapa, rata-ratanya Budi itu berapa ya, dengan cara menambahkan kolom. Oke, kita akan buat dulu kolomnya namanya ya. Kita buat kolomnya AVG, average nilai. Average nilai kita ambilkan dari tadi apa? Row
From means ya. From means kita dapatkan dari matrix update. Nah, kalau kita lihat AVG nilai itu nilainya seperti ini. Nah, tetapi kita ingin gabungkan agar dia menjadi kolom di matrix update. Itu caranya dengan menambahkan perintah cbind. Di sini matrix update gitu ya, matrix update cbind, lalu matrix update, lalu kita tambahkan AVG nilai. Oke, kita lihat sekarang matrix update-nya. Nah, seperti itu ya. Sekarang matrix update kita sudah memiliki nilai rata-rata. Rata-rata paling tinggi siapa? Wati, kedua Anwar, dan ketiga adalah Budi. Nah, berikutnya adalah teknik matrix selection atau filtering atau indexing gitu ya. Seperti halnya vektor, matriks pun memiliki sebuah feature yang memudahkan kita dalam memfilter matriksnya. Sebagai contoh, misal kita hanya ingin mendapatkan nilai Python miliknya Anwar, ya, maka kita bisa melakukan matrix update gitu ya, matrix update baris koma kolom. Anwar itu ada di baris keberapa? 1, dan kolomnya Python baris kedua, sehingga dia akan menghasilkan 90. Python kan dapat nilainya berapa? 90 ya kan. Nah, itu jika spesifik hanya satu buah nilai pada matriks. Lalu kalau misalkan kita ingin mendapatkan seluruh baris hanya miliknya Anwar saja, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Matrix update seluruh baris berarti koma baris pertama dan seluruh kolom seperti itu ya. Kita lihat. Nah, itu kita hanya mendapatkan baris miliknya Anwar 80, 90, 100 dan lain sebagainya. Jadi koma kalau tidak ada isinya itu dianggapnya seluruhnya gitu ya. Ataupun sekarang hanya nilai-nilai seluruh nilai bahasa Inggris gitu ya. Seluruh nilai bahasa Inggris. Berarti kita bisa menggunakan matrix update kolomnya yang semua. Ya berarti barisnya kita hilangkan, kolomnya semua. Kebalikannya ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai-nilai seluruh bahasa Inggris. Untuk Anwar 80, Wati adalah 75 dan Budi 50. Oke, bagaimana jika menggunakan jangkauan? Ya, jangkauan misalkan kita hanya ingin mendapatkan nilai Anwar dan Wati pada mata kuliah Python, Web, dan Game. Nah, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Matrix update ya, saat Anwar dan Wati itu kan berarti 1 sampai dengan 2. Lalu Python game itu kan berarti 2 sampai dengan 4 ya. Nah, seperti itu. Oke, itulah teknik filtering pada matriks. Dan semua ini pembelajaran ini sudah ada modulnya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat modulnya untuk lebih memudahkan dalam belajar. Jadi penggabungan antara modul dan video itu penting teman-teman akses keseluruhannya gitu ya. Oke, tibalah pada latihan mandiri modul 3 topik 2. Oke, akan saya bacakan ya, saya akan jelaskan apa yang harus teman-teman kerjakan. Kerjakanlah seluruh soal berikut di bawah ini menggunakan RStudio dan tampilkan screenshot hasil dari langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, ciptakanlah dua buah vektor bernama vektor A dan vektor B, di mana vektor A memiliki elemen sebagai berikut. Jadi vektor A isinya 1, 2, 3 gitu. Dan vektor B isinya 4, 5, 6. Lalu gunakan built-in function cbind atau rbind untuk menghasilkan matriks dengan ukuran 2x3 dari dua buah vektor tersebut. Jadi dua buah vektor jadiin satu matriks gitu ya. Kita gunakan salah satu perintah cbind atau rbind itu yang diinginkan.
Lalu nomor 2, ciptakanlah matriks dengan nama my matrix, di mana matriks tersebut merupakan matriks dengan ukuran 3 kali 3 yang memiliki elemen nilai 1 sampai dengan 9. Jadi teman-teman punya nilai 1 sampai 9 nih vektornya. Nah, dibuatlah matriks 3 kali 3 gitu. Nomor 3, pastikan matriks yang dihasilkan dalam soal nomor 2. Jadi nyambung nih ya. Soal nomor 3 itu kaitannya dengan nomor 2. Pastikan matriks dengan menggunakan function is matrix. Jadi untuk mengetahui bahwa teman-teman itu berhasil membuat matriks, ada sebuah function yang bernama is matrix. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menggunakannya? Ciptakanlah matriks bernama mat2 dengan elemen 1 sampai dengan 25. Ya, ini vektornya. Baris pertama dari matriks tersebut harus bernilai 1 sampai dengan 5. Lihat ya, ingat ya. Baris pertamanya itu 1 sampai dengan 5. Padahal vektornya 1 sampai dengan 25. Nanti tercipta berapa baris? Nah, silakan teman-teman coba-coba. Dengan menggunakan nilai matrix selection, dengan menggunakan teknik matrix selection atau filtering, lakukan proses filtering pada matriks yang dihasilkan dari soal nomor 4 agar menghasilkan output sebagai berikut. Nah, ya, jadi dari yang nomor 4 buat teknik filtering biar nanti outputnya kayak gitu, 7,8, 12,13. Soal nomor 6, jumlahkan nilai elemen dari matriks yang dihasilkan pada soal nomor 4. Ya. Oke, ini yang harus teman-teman kerjakan. Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita pada modul 3 topik 2 ini. Berikutnya kita akan mempelajari pada kesempatan yang akan datang ada video-video tutorial berikutnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.